Buka. Ada yang kami registrasi hari Senin, Pak. Ada nomor perkaranya. Baik, silakan. Ya, telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum, ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP. Ya. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya hanya ingin memberikan semacam indikasi. Ya. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Dan memerintahkan KPU untuk mengadminister, menyelenggarakan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Ya, karena menurut saya kita dalam satu momen, ya, yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan
yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP, dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Sudah bicara mengenai tujuan kami, ya, tentu kami ingin memenangkan, ya, seperti pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level seperti sekarang ini. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat di daerah. Tapi saya tidak ingin, ya, mengungkapkan, ya, banyak hal, karena buat saya bagi mereka yang datang ikut kampanye itu obvious mereka akan merasakan denyut nadi itu. Jadi ini yang akan kita bawa ke MK. Tapi sekali lagi persoalannya, saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important, ya. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil dan tidak fair. Ya. Jadi saudara-saudara, buat kami pertaruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, ya, kalian punya masa depan. Dan apakah kalian mau punya masa depan yang tidak demokratis? Menurut saya enggak. Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak, ya, ada supremasi hukumnya? Juga tidak. Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita. Mungkin saya berhenti sampai di sini, kita akan berjumpa di pengadilan, tapi sebelum saya menerima tanya jawab dari Anda, mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan. Cukup pertama. Cukup. Pak, oke, kalau gitu kalau ada pertanyaan 1, 2, 3, ya. Setelah itu kita akan buka puasa nih. Tapi nggak apa-apa, 1 atau 2. Silakan. Udah cukup, ya? Oke, makasih, ya. Makasih. Bertanya.